2015 di PS1 SMA Negeri 1 Gombong dengan saya Resi Setianingsih nomor urut 31 dan rekan saya Sirin Jeng Mukyani nomor urut 34, Risti Marwati nomor urut 13, dan saya Siti Marina nomor urut 32. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi ruang angkasa. Yang pertama, asal mula ditemukannya roket. Roket ditemukan di Cina pada tahun 1226 di Kerajaan Song. Pada mulanya, roket di Cina digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api di angkasa. Pada masa perang, mercon atau roket ini berubah fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Di tangan bangsa barat, mercon dikembangkan menjadi roket melalui serangkaian penelitian selama 5 abad, yaitu abad ke-13 sampai abad ke-18. Nama roket berasal dari bahasa Italia crocetta, yaitu sekering kecil atau petasan kecil yang diciptakan oleh Muratori pada tahun 1379. Pada tahun 1903, Kekaisaran Rusia menemukan bahan bakar roket, sehingga memungkinkan penjelajahan keluar angkasa dengan menggunakan roket. Uni Soviet yang berdiri pada tahun 1922 sebagai penerus dari Kekaisaran Rusia banyak melakukan percobaan roket. Bahkan pada tahun 1924, Uni Soviet mendirikan Asosiasi Perjalanan Keluar Angkasa. Uni Soviet baru berhasil meluncurkan roket pada tahun 1933. Sementara Jerman pada tahun 1929, Hermann Orbit membuat roket untuk anak kecil berbentuk mainan. Tokoh yang berjasa menemukan teknologi roket di Jerman adalah Wernher von Braun, ilmuwan Jerman yang berhasil direkrut oleh Hitler untuk mengembangkan misil V2, sebuah peluru kendali teknologi roket dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jerman baru meluncurkan roketnya pada sampai ketinggian 100 km. Yang kedua ada perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Jerman dan Amerika Serikat mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam pengembangan teknologi roket. Nah, pada tahun 1947, Amerika Serikat mengirim roket pertama keluar angkasa yang berisikan lalat. Amerika Serikat maupun Uni Soviet mengembangkan peluru untuk kendali pada tahun 1950. Kemudian, terjadi persaingan besar-besaran antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dalam eksplorasi luar angkasa. Uni Soviet unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit pertama di dunia yang bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Kemudian, Amerika Serikat meluncurkan roket pertamanya yang bernama Explorer 1 pada tahun 1958.
Yang ketiga yaitu persaingan penjelajahan luar angkasa pada masa Perang Dingin. Perang Dingin dilakukan antara tahun 1947 sampai 1991. Kedua negara yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat kian memanas karena Uni Soviet telah meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik 1. Lalu, Uni Soviet juga mengirimkan seorang mayor angkatan udara Rusia, yakni seorang kosmonot yang bernama Yuri Gagarin. Ia meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat yang bernama Vostok 1. Nah, setelah tertinggal 3 pekan, Amerika Serikat juga meluncurkan atau mengirimkan astronot yang bernama Alan Shepard ke luar angkasa menggunakan pesawat Mercury 1. Namun, Alan Shepard hanya mampu bertahan selama 15 menit dengan ketinggian maksimal 184 km. Sedangkan Yuri Gagarin, ia mampu bertahan selama 184 menit dengan ketinggian maksimal 301,4 km. Persaingan kian semakin ketat karena Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy menyetujui misi penerbangan ke bulan yang dinamakan dengan misi Program Apollo. Saat ini, pemanfaatan luar angkasa tidak lagi dilakukan untuk bersaing, melainkan dilakukan untuk bekerja sama. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia saling bahu-membahu mengembangkan stasiun luar angkasa internasional guna untuk menjadi pusat pengembangan eksplorasi antariksa lintas negara. Yang keempat yaitu dampak teknologi luar angkasa bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya yaitu telah diluncurkannya teleskop Hubble dan beberapa satelit. Satelit diantaranya yaitu satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, dan satelit cuaca. Dampak negatifnya yaitu dari benda-benda satelit tersebut yang telah rusak dapat menyebabkan sampah luar angkasa. Maka dari itu, para ilmuwan telah mencari ide dengan menggunakan laser agar semua sampah yang ada di luar angkasa diangkut secara menyeluruh. Perkembangan teknologi persenjataan. Yang pertama, ada fase-fase perkembangan teknologi persenjataan yang mulai dikenal sejak zaman praaksara. Pada zaman praaksara, manusia sudah mulai mengenal jenis senjata yang terbuat dari batu, tulang, dan tanduk. Kemudian di zaman klasik, pada masa ini manusia sudah banyak menciptakan jenis senjata baru yang terbuat dari logam, seperti pedang, tombak, anak panah, dan belati. Kemudian di zaman pertengahan, pada zaman pertengahan, di Eropa, senjata dipergunakan oleh kaum kesatria yang disebut dengan knight atau rider. Kemudian di zaman modern, pada zaman modern sudah muncul teknologi canggih dengan kemampuan yang mengerikan. Senjata yang dihasilkan mampu menghancurkan sebuah wilayah yang masif. Oleh karena itu, senjata ini disebut dengan senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal yang dikenal oleh masyarakat luas dunia yaitu senjata nuklir. Nuklir pertama kali dikenal oleh pihak Amerika dengan berpedoman pada rumus Albert Einstein. Dalam pelaksanaan proyek ini pada tanggal 16 Juli 1945, Amerika Serikat telah meledakkan senjata nuklir dalam sebuah percobaan dengan nama sandi Trinity di New Mexico. Nah, yang kedua itu ada persaingan teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba-lomba untuk menciptakan persenjataan yang mutakhir dan mematikan, diantaranya yaitu bom. Nah, dari ledakan bom tersebut menghasilkan bola api dengan garis tengah beberapa kilometer disertai munculnya awan cendawan yang sangat tinggi sekali. Tidak hanya diperlukan untuk peperangan, bom hidrogen dimanfaatkan untuk pertahanan maupun tujuan damai lainnya.
Namun keberhasilan Amerika Serikat dalam membuat bom hidrogen segera disusul oleh Uni Soviet pada tahun 1953. Selanjutnya, kedua negara tersebut mengembangkan persenjataan nuklir dalam berbagai bentuk, misalnya peluru berkepala atau rudal. Nah, dari persenjataan rudal berkepala nuklir itu, Amerika Serikat dapat mengarahkan secara langsung ke Uni Soviet. Demikian pula sebaliknya yang dilakukan Uni Soviet ke Amerika Serikat. Namun mereka sadar bahwa peperangan menggunakan nuklir akan menghancurkan kedua belah pihak dan akan melenyapkan peradaban manusia. Oleh karena itu, kedua negara tersebut berusaha melakukan detente atau penghentian ketegangan antar negara. Upaya meredakan perang dingin dengan mengurangi, membatasi, dan memusnahkan persenjataan nuklir yang dilakukan dalam kurun waktu 1968 sampai 1982. Bentuk persetujuan yang dicapai antara lain sebagai berikut. 1. Ada perjanjian proliferasi yang dilaksanakan pada tahun 1968 dan diikuti oleh negara Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang kedua, ada perjanjian pembatasan persenjataan strategi yang ditandatangani oleh Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, dan Leonid Brezhnev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet, yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1972. Dan yang ketiga ada perjanjian pengurangan persenjataan strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1982. Nah, yang ketiga itu ada dampak teknologi persenjataan bagi kehidupan manusia. Tragedi kemanusiaan terbesar akibat perang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang dijatuhkan pada kota tersebut pada masa Perang Dunia Kedua menewaskan 140.000 jiwa di Hiroshima, 80.000 jiwa di Nagasaki. Beberapa tahun kemudian, jumlah kematian bertambah akibat adanya radiasi, luka bakar stadium tinggi, leukemia, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, setelah perang selesai, perkembangan teknologi perang dimanfaatkan untuk kepentingan sipil dan kesejahteraan umat manusia. Penemuan penting yang ditemukan pada masa Perang Dunia Kedua yaitu ditemukannya cara membuat bom atom sehingga teknologi nuklir dapat berkembang dengan sangat cepat. Teknologi nuklir dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satu negara yang berhasil memanfaatkan teknologi nuklir dengan secara aman yaitu Kanada. Hampir setengah abad, pemerintah Kanada mendukung pemanfaatan teknologi nuklir dengan didirikannya CANDU, yaitu Canada Deuterium Uranium STEM Generation System. Nah, teknologi nuklir dapat dimanfaatkan pada bidang-bidang satu, yaitu bidang kesehatan atau medis. Pada bidang kesehatan, teknologi nuklir dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit dalam. Oleh karena itu, teknologi nuklir dapat mendiagnosa penyakit pasien tanpa harus dibedah. Nah, yang kedua itu ada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar radioaktif dari energi nuklir dapat mengubah sifat-sifat genetika dari suatu jenis tanaman dengan cara mutasi imbas radiasi sehingga dapat menghasilkan vegetasi unggul baru yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu ada bidang peternakan. Para peneliti Indonesia berhasil menggunakan isotop radioaktif untuk memperdayagunakan pakan sehingga lebih banyak dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Nah, yang terakhir yaitu bidang industri. Pada bidang industri, teknologi nuklir dimanfaatkan untuk membantu konstruksi jalan, pengukuran kelembapan, dan kepadatan. Di Indonesia pada tahun 1954 dicetuskan satu gagasan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir sehingga terbentuklah lembaga pemerintahan non-kementerian yaitu BATN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dengan tugas untuk penelitian, pengembangan, pemanfaatan tenaga nuklir. Thank you for watching. Salam Jas Merah. 다음에 또 만나요 우리 모두